Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam tangguh. Sahabat KP, kita berjumpa kembali dalam Kaltim Pos Talk Show menyambut Ibu Kota. Tentu kami berharap sahabat KP yang berinteraksi dalam Kaltim Pos Talk Show pada sore hari ini melalui platform media sosial YouTube, Facebook, Instagram dalam keadaan yang sehat. Sore ini di Balikpapan cuacanya teduh, agak mendung, dan sahabat KP, kita masih concern mendiskusikan mengenai ibu kota negara. Namun pada sore hari ini saya ingin mengajak sahabat KP untuk membicarakan tentang kehutanan dan segala kerumitannya. Karena 4 hari lalu merupakan Hari Hutan Sedunia. Nah, ini kita coba merefleksikan Hari Hutan ke dunia dengan bagaimana tren perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia. Dan karena selama ini kerja-kerja yang sukses story ya dari kerja-kerja kehutanan itu mungkin kurang terdengar, dan pembangunan IKN Nusantara dengan konsep Smart and Forest City-nya sebetulnya menjadi momentum untuk para rimbawan, untuk stakeholder lainnya mengkolaborasikan gagasan-gagasan besar untuk mewujudkan IKN Nusantara dengan konsep Forest City-nya. Dan dari titik nol IKN Nusantara, mulai hari ini dan seterusnya, nanti kita akan melihat kerja-kerja para rimbawan untuk mengembalikan hutan hujan tropis. Dan sebenarnya konsep kota hutan bukan sesuatu yang baru, sahabat KP. Nah, tetapi memang untuk mewujudkan restorasi hutan dan bentang alam yang ada di IKN Nusantara tentu bukan sesuatu yang mudah, dan ini menjadi tantangan besar. Dan persoalan lainnya, khalayak masyarakat umum ini sering kurang mendapatkan informasi mengenai bagaimana tren perkembangan kehutanan. Sekarang sudah era teknologi dan informasi, sudah begitu pesat. Kita coba akan gali pada sore hari ini dari narasumber kita, apakah ada perkembangan terbaru kaitannya dengan metode atau teknik-teknik silvicultur dalam pengelolaan hutan di negara kita. Khususnya akan kita fokuskan ke IKN Nusantara yang memiliki konsep Forest City itu. Dan sore hari ini, inilah yang akan kita pancing dari narasumber kita. Saya yakin karena ini adalah para akademikus dan masih relatif sangat muda, mereka memiliki pikiran-pikiran yang maju, yang ke depan dalam bagaimana merancang dan membangun mozaik hutan alam yang ada di IKN Nusantara. Apakah ada cara baru, pendekatan baru terhadap hutan dan kehutanan di IKN Nusantara nanti? Dan kita tentu berharap dari diskusi ini menjadi pengungkit kesadaran bahwa dunia kehutanan memang sudah harus berubah seiring dengan lompatan teknologi dan informasi yang begitu luar biasa. Baik sahabat KP, bersama kita telah hadir narasumber. Baik, kita sapa. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Kisinger, S.Hud MSI, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar Pak Kis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillah kondisi kita sehat, walaupun cukup sedikit lelah ya, karena kita pertemuan mulai hari Senin sampai tadi malam itu mengikuti kegiatan Menteri sampai Kalimantan Selatan. Tapi alhamdulillah berkat doa banyak orang, kita bisa sehat, afiat, dan bisa
berdedikasi ataupun ikut meramaikan ya apa yang dilakukan oleh Kaltim Pos ini, bisa berpartisipasi lah agar IKN kita itu betul-betul bisa terwujud dan konsep yang ditawarkan kota hutan itu akan bisa terrealisasi. Baik, Sobat KP, Pak Gisingger ini baru saja dari Balikpapan bersama para guru besar dan dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia mendiskusikan bagaimana konsep forest city itu akan diwujudkan bersama kawan-kawan tentu saja dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari sini kemudian Bu Menteri ke Kalimantan Selatan, di sana ada sebuah pilot project ya, rehabilitasi lahan dengan tanaman endemik. Dan sahabat KP, sebetulnya kita juga mengundang narasumber lain, Pak Dr. Rustam Eshut MP, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Tapi posisi beliau saat ini sedang belusukan ke hutan, sedang di Berau, jadi tidak bisa bergabung di meeting cloud Zoom, dan kita akan coba mendiskusikan persoalan ini dengan beliau by call, by telepon, tentu tanpa visualisasi gambar. Baik, saya akan coba telepon Pak Rustam. Selamat sore, Pak Rustam, apa kabar? Selamat sore. Gimana kabarnya nih? Lagi di Kalai ya? Di Berau? Iya, baik, tadi saya sudah sampaikan ke audien KP bahwa Pak Rustam ini posisinya sedang belusukan masuk hutan sehingga tidak bisa berinteraksi secara visual dengan audien Kaltim Pos. Nanti akan kita coba mendiskusikan persoalan ini dengan Pak Rustam by call ya, by phone ya. Demikian Pak Rustam ya. Oke. Baik, terima kasih. Baik, sahabat KP, kita akan langsung saja berdiskusi dengan narasumber kita, Pak Gisingger. Luar biasa, saya nggak enak juga kalau panggil Pak ini, kayaknya karena masih muda, lebih enak dipanggil Mas Dekan aja nih. Dan informasi juga dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru baru saja diresmikan oleh Presiden kita, Pak Jokowi, sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ya. Betul ya, Mas Dekan ya? Ya, alhamdulillah. Ya, kita jadi kota provinsi. Kota provinsi. Jadi Fakultas Kehutanan posisinya sekarang ada di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ya. Ya, betul. Di Banjarbaru. Baik Mas Dekan, kemarin kan teman-teman dekan dan para guru besar baru saja ya berdiskusi, melakukan kunjungan ke IKN Nusantara. KLHK tentu saja sudah menjelaskan bagaimana konsep forest city yang ingin dibangun itu. Tapi saya ingin belum masuk ke lebih detail bagaimana teknisnya nanti melakukan restorasi di kawasan IKN. Kita coba membuka perbincangan ini dengan problem-problem yang ada di kehutanan di negara kita ya. Dan banyak persepsi masyarakat awam begitu kan, persoalan tata kelola kehutanan ini masih menjadi masalah yang besar lah. Banyak persoalan besar yang perlu dipikirkan oleh tentu saja para rimbawan dalam hal ini. Maka nggak heran saya pernah baca buku ketika UGM itu berulang tahun membuat satu buku Darurat Hutan Indonesia mewujudkan arsitektur baru kehutanan. Ini kan menjadi sebuah penanda ya, Mas Dekan ya, bahwa masih ada persoalan di kehutanan kita. Ya persoalan penurunan tutupan lahan, kemudian
konflik lahan, kemudian ketimpangan penguasaan dan akses di kehutanan itu persoalan-persoalan yang ya mungkin ada yang bisa diselesaikan, tapi masih juga banyak yang belum bisa diselesaikan, dan potensi ini kita yakini punya potensi yang besar juga di IKN kaitannya dengan persoalan konflik lahan dan penguasaan akses gitu kan. Kalau menurut Mas Dekan ini ya, apa ya yang selama ini menjadi penyebab mendasar permasalahan kehutanan di negara kita gitu. Oke. Jadi baiklah. Memang dulu ya tahun 2003 saya pernah berkesempatan summer school ya di Freiburg University di Jerman. Nah, mereka itu kan sudah duluan ya mengalami kerusakan hutan tuh kan daerah mereka tuh sudah duluan. Dan memang kiblat dari kehutanan Indonesia ini kan Eropa dulunya. Eropa itu yang paling banyak ya. Jadi lulusan-lulusan kita itu kan dari Eropa banyak. Nah, kiblat kita dari sana sebenarnya. Nah, permasalahan utama di mana saja ketika itu mereka sama mengalami hal seperti kita ini kan. Sebelum stabil seperti itu kan, sebelum civilized itu kan mengalami uncivilized juga itu. Ya. Hukum rimba dan sebagainya. Permasalahan utama itu adalah di property right. Jadi hal-hal utama itu. Contoh mudahnya seperti ini, Pak Mas Ajit ya. Ya. Ketika Anda punya sepetak tanah dan itu tidak punya sertifikat, nah itu kan property right kan, hak kepemilikan. Maka tanah itu insya Allah akan diambil orang. Diambil orang semeter dulu, tuh bikin jalan dan sebagainya, sama itu. Jadi hal utama sebenarnya itu di dalam pengelolaan hutan itu adalah property right. Jadi hak kepemilikan ini loh yang menjadi permasalahan utama di dalam mengelola hutan. Nah, kalau dari aspek teknis itu kearifan tradisional yang kita miliki itu sudah cukup bisa menjadi teknologi tepat guna agar hutan kita itu bisa pulih kembali. Banyak hasil riset teman-teman di dulu Litbang Kehutanan ya, yang kemudian institusi akademik seperti Fakultas Kehutanan di mana saja itu punya karakter keilmuan spesifik yang bisa diterapkan secara lokalistik. Saya ingat pesannya Akca dalam Titik Balik Peradaban, buku Akca itu, think global, act lokal. Jadi kita ini berpikirnya itu membangun hutan untuk kemaslahatan umat. Tetapi act-nya act lokal, act tapak, act side lah. Kita tuh act-nya harus side, harus tapak. Sehingga sebenarnya kalau dari aspek teknologi itu tidak masalah. Contoh adalah hutan Wanagama di Gunung Kidul ya, yang diinisiasi oleh Ibu Profesor Umi Haniin. Itu dengan teknik konvensional berhasil membangun satu hutan yang cukup luar biasa. Teknik konvensional itu hanya dengan mengatur supaya air tertahan, erosi berkurang, kemudian ditanam pionir-pionir spesies, sehingga nanti akan memunculkan spesies lain yang bisa datang ke sana seperti itu. Sebenarnya kalau dari teknologi tidak masalah. Hanya kalau untuk dihubungkan dengan IKN, kalau memang itu perlu cepat, banyak terobosan-terobosan baru. Terobosan-terobosan baru dalam kehutanan itu banyak. Sistem penanaman, jenis bibit yang dipakai, itu insya Allah teratasi lah. Tidak ada masalah kalau seperti itu. Hanya saja memang di dalam membangun kehutanan, sebelum property right-nya harus dipenuhi dulu ya. Membangun kehutanan itu komitmen sebenarnya. Mau nggak nih? Nah, contoh Kalsel karena diinisiasi dengan cukup bagus, berhasil. Cukup berhasil, bisa
areal berbatu bisa ditanam dengan bagus, hasilnya bagus. Makanya kemarin Menteri Kehutanan itu pengen lihat di Kalsel itu bagaimana. Dan ini bisa jadi role model bagi teman-teman yang lain menyangkut penghutanan kembali seperti itu. Kalau masalah-masalah lain itu sebenarnya banyak aspek ya, banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Masih beredarnya illegal mining, illegal logging, illegal fishing, semua itu perlu pendekatan-pendekatan yang mungkin berbeda dengan pendekatan rehabilitasi hutan. Demikian, jadi tidak kalau saya asal komitmen kita membangun bersama, kita bangun masyarakat, kita dekati dengan pendekatan kekeluargaan, insya Allah, karena manusia itu lebih baik, manusia yang paling jelek itu lebih baik daripada jin yang paling beriman. Kan seperti itu sudah janjinya. Jadi seandainya itu masih bisa, tidak ada yang tidak bisa. Asal mau dan komitmen. Saya seperti itu aja. Kalau teknik tidak ada masalah. Semua punya. Kita di sini di Kalsel ini punya teknik aforestasi yang dilakukan masyarakat dengan dukuh ya, kebun buah. Itu suatu miniatur hutan tropis itu. Stratanya banyak, kemudian di bawahnya itu ada serasa, ada tumbuhan bawah. Sekarang dipadukan dengan apa itu? Pastura. Pastura itu ternak ya. Sekarang ada ternak di bawahnya. Dan itu alhamdulillah kalau saya perkembangan sekarang indikator, saya pakai indikator saja ya. Kalau saya teliti, indikatornya saya lihat rumahnya bagus-bagus, ada mobil, itu kan indikator keberhasilan tanpa harus merusak lahan. Agroforestry lah kalau sekarang itu kalau untuk kasusnya ke lahan-lahan di luar kawasan hutan. Kalau di dalam kawasan hutan itu bisa dengan perhutanan sosial. Sekarang sudah marak. Alhamdulillah saya sudah keliling nih beberapa wilayah di Kalimantan Selatan terutama ya. Itu cukup berhasil. Memang itu kan proses ya. Segala sesuatu kan proses menuju tidak ada abakadraba ayah badudul itu kan sistem sulap, itu bukan seperti itu proses. Tapi insya Allah dengan terus pendampingan bisa, yakin. Harus kerjasama antara Dinas Kehutanan, KLHK, dan university. University itu relatif lebih pure untuk bisa membangun kehutanan. Itu aja dulu tanggapan saya, Mas Ajit. Siap, Mas Dekan. Kan baru saja nih kan dari titik nol ya. Artinya sudah melihat secara langsung kan bagaimana bentang alam di IKN Nusantara termasuk dengan ya tutupan lahannya. Ya. Setelah melihat langsung nih Mas Dekan di IKN Nusantara, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan untuk melakukan restorasi, kemudian rehabilitasi dan pemulihan kawasan di IKN Nusantara? Sebenarnya itu sudah diprogramkan di dalam 4 dimensi ya. Ada 4 dimensi di dalam konsep Forest City Ibu Kota Nusantara. Itu kan sudah ada. 4 dimensi, kalau tidak salah itu 10 prinsip dan 36 kriteria. Itu sudah cukup jelas sebenarnya. Dari KLHK ya? Di KLHK itu sudah cukup jelas. Dari politik gimana melihat dari 40 kriteria atau instrumen lah dalam penilaian? Kalau saya lihat ini cukup komprehensif. Karena ada dimensinya, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi tata kelola. Itu sebenarnya sudah komprehensif karena ada lingkungan, ada ekonomi, ada sosial, dan tata kelola. Tata kelola itu kelembagaan ya, bahasa lainnya itu kelembagaan. Tetapi memang kalau saya sendiri, saya sedang lagi melakukan riset, kemudian mengadakan pengabdian kepada masyarakat di satu kawasan gambut, desa-desa di kawasan gambut. Memulainya itu saya memulai dengan ekonomi. Kalau saya punya prinsip berlawanan dengan prinsip, kalau saya pakai spiritual seringnya.
kemiskinan mendekati kekufuran. Kan jelas itu. Bahwa ketika masyarakat miskin, pasti dia macam-macam tuh. Pasti macam-macam. Arahnya pasti untuk perut. Apapun caranya harus dilakukan. Tetapi ketika itu sejahtera, maka kita akan bisa mudah untuk memfasilitasi semua stakeholder agar melakukan hal-hal yang bagus untuk lingkungan. Sosial ekonominya dulu ya yang diperhatiin ya, baru bisa masuk cepat ya. Saya memakai istilah itu eco-sociopreneurship. Jadi muatan-muatan ekonomi ini ketika itu terpenuhi maka akan memperbaiki kekuatan ekologi dan sosial. Model pelibatannya seperti apa, Mas Dekan, dengan program-program yang ada di Kalimantan Selatan? Model pelibatan masyarakat agar ya mereka juga aktif dan berpartisipasi juga mendapatkan benefit dari program itu. Betul, program itu sebenarnya harus dikembangkan sesuai passion mereka. Jangan ujuk-ujuk kita kasih ini, kamu harus bikin ini, nggak mau lah. Nggak mau berhasil. Indikatornya itu cari apa yang sudah bertahan di dua daerah itu. Ketika daerah itu memang sudah begitu membudaya umpamanya beternak ayam atau beternak ikan, itu yang dibesarkan menjadi satu klaster yang lebih maju lagi. Ketika digitalisasi tidak masuk, kita kasih digitalisasi. Jadi sesuai passion. Hanya saja memang di dalam satu klaster itu jangan, karena kita negara tropis ya, jangan satu komoditi. Harus ada komoditi penyimbang lainnya, walaupun yang dominan satu, tetapi harus ada, karena itu sebagai cadangan kalau ada sesuatu yang beresiko ya. Kan ketika ayam turun kan, bisa saja itu kan, orang peternak ayamnya turun harganya tuh. Wah itu pasti chaos itu kan pasti chaos. Nah, yang lain ini yang sebenarnya bisa untuk menutupi itu. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau saya pendekatannya pasti pendekatan manusia. Karena manusia ini pelaku. Kalau binatang dikasih makan, dikasih tempat tidur, dikasih enggak ganggu dia. Cukup. Kita tahu perilakunya, dia suka makan apa, tanam itu, diberikan itu, tak masalah. Yang bermasalah itu sebenarnya manusianya. Makanya kata Bu Menteri waktu pertemuan, Ibu Menteri itu tidak pernah melihat peraturan yang dibuat itu lebih banyak mengatur antara hutan dengan binatang, hutan tidak dengan manusia itu loh. Lebih banyak. Makanya kemarin menjadi satu. Adakah saran konkret yang disampaikan ke Bu Menteri ini kaitannya dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan agar mereka juga terangkat dengan program IKN Nusantara dengan forest sitting-nya itu? Kalau kita lihat itu kan banyak program ya, program itu sudah dilakukan, cuma mungkin kurang sosialisasi ya, saya pikir ya kurang publis. Apa yang dikerjakan teman-teman di kehutanan itu luar biasa, khususnya di Kalsel ya, saya yang lihat ya, luar biasa itu, mengangkat bagaimana masyarakat itu supaya sejahtera dan sebagainya. Konkretnya memang kalau untuk berbasis kehutanan, perhutanan sosial, tidak ada kata lain, harus perhutanan sosial. Jadi bagaimana mengangkat perekonomian masyarakat, mengangkat taraf sosial masyarakat, sehingga mereka peduli untuk hutan. Di konservasi juga seperti itu sekarang. Paradigmanya bukan lagi saving, pelestarian, perlindungan, bukan. Ini sekarang pemanfaatan. Ketika suatu manfaat itu dirasakan cukup membuat mereka nyaman, membuat mereka senang, maka mereka dengan sendirinya akan menjaga kawasan itu. Sekarang kan di Kalimantan Selatan yang dibuat di miniatur hutan tropis itu sekarang masyarakat senang menjadi tempat edukasi mereka, forest healing lah, menjadi tempat mereka beristirahat.
Yang dulunya dipikir buat apa nanam hutan, sekarang mereka merasakan menjadi pusat perekonomian. Banyak yang dadakan yang Sabtu Minggu itu karena orang suka ke sana kan, menjadi tempat hiburan dan sebagainya. Sekarang luar biasa. Nah, itu sebenarnya teman-teman di kehutanan itu sudah banyak melakukan. Hanya saja karena nilai setitik rusak susu seberangan. Kalau saya pikir saya sudah apresiasi dengan kerja-kerja kawan-kawan di kehutanan luar biasa sekali. Mereka itu kalau betul-betul forester lah kalau saya pikir luar biasa kerja mereka. Ya ini kalau di Kaltim ini ya Mas Dekan ya Bukit Suharto lah ya kan. Ya. Kesadaran bahwa kawasan berhutan Bukit Suharto bisa memberikan nilai yang lebih besar daripada ya aktivitas merusak lingkungan ini kan yang perlu ini. Ya itu jadi memang harus kita cari kalau dengan saya punya profesor ya Prof Amzu itu katanya cari stimulus yang membuat mereka itu terikat dengan itu. Itu yang penting dan yang tahu orang setempat. Kalau dalam istilah pertanian ya pemetaan sosial. Pemetaan sosial di kawasan itu termasuk modal sosial yang ada. Kalau masih jelek harus dibimbing. Itu kan kadang-kadang kan macam-macam di modal sosial itu ada kepercayaan, ada keyakinan dan sebagainya itu banyak itu. Nah, itu yang sebenarnya harus didahulukan. Jadi sebelum kita melakukan satu kegiatan usaha yang ingin kita tonjolkan agar nanti berdampak bagus dengan lingkungan, pemetaan sosial, modal sosial itu penting untuk didefinisikan. Lalu nanti dengan berbagai kelemahan itu kita tingkatkan dengan pendampingan, pemberdayaan. Itu insya Allah saya yakin kok. Karena banyak teman-teman sekarang yang cukup berhasil dengan program perhutanan sosial. Kalau di BRGM itu revitalisasi ya. Bahasanya kalau untuk gambut itu revitalisasi. Nah, itu yang sebenarnya harusnya kita ke sana arahnya. Karena memang ujung-ujungnya ke perut. Ujung-ujungnya kesejahteraan. Seperti itu Mas Sajid. Jadi konkretnya memang kalau saya di ekonomi dengan perhutanan sosial, tapi ya sesuai passion. Jangan dikasih orang yang tidak ini. Dan satu lagi ya, satu tambahan dari saya, ketika kita ingin memberdayakan ekonomi, merevitalisasi, itu tidak mesti harus berbasis sumber daya yang ada. Kan seperti itu. Ketika Anda melatih mereka umpamanya, saya sering saya sampaikan, jadi servis AC aja tidak akan pernah dia mengganggu hutan itu. Kalau dia sudah bisa bekerja sebagai tenaga montir, tenaga ini, tidak akan pernah mengganggu. Tidak ada kesempatan untuk mengganggu itu. Karena dia asik dengan apa yang dia kerjakan. Itu yang saya pikir kita lupa, selalu ingin biofisik ditanam. Bukan itu masalah. Walaupun menanam itu sangat penting, tetapi permasalahannya bagaimana kita merangkul banyak stakeholder ini, terutama masyarakat ya, masyarakat kan. Ya ini ya, Mas Dekan ya, bagian tengah perlu diperhatiin ini kan, perut. Itu dulu lah ya. Bagian tengah. Tapi tidak sekedar perut ya, dia juga ingin sejahtera, dia juga ingin senang hidupnya kan. Manusia kan pada dasarnya kan seperti itu. Itu. Oke Mas Dekan. Ini kalau dari sisi ini loh, dari sisi tren teknologi. Kalau dengan melihat bentang alam di IKN itu, kira-kira teknik seperti apa yang kemungkinan berhasilnya cukup bagus dalam merestorasi, mengkonservasi dan merehabilitasi. Karena kan kalau data dari kementerian itu kan tutupan lahannya hanya sekitar berapa ya? 40% ya. Artinya karena konsepnya itu 20% untuk pengembangan, artinya kawasan hutannya kan besar tuh. 70 ya kan. 70 rasanya. Ya, artinya masih ada persentase yang harus ditambah ini kan. Kira-kira dengan IKN yang 2045 itu sudah jadi dan berapa tahun berarti ya dari sekarang 2022 ke 2045 itu
bagaimana nanti perubahan landscape di IKN Nusantara itu? Oke, itu kan ini satu hal yang berbeda. Jadi sebenarnya memang kalau untuk bangunan segala itu kan di konsep yang disampaikan IKN ini sudah cukup bagus. Dia untuk permukiman tidak lagi menggunakan dia vertikal ya, pengembangan ke atas ya, bukan ini. Kalau dari konsep-konsep teknik bangunan dan sebagainya, kemudian penggunaan energi dan sebagainya itu sudah cukup. Jadi ini Mas Dekan dari silvikulturnya lah. Silvikultur. Oke, kalau silvikultur itu sebenarnya saya kasih pola aja ya, karena teknik itu banyak. Saya kasih pola saja bahwa ketika kita ingin, karena topografinya kan bergelombang. Ya, betul. Yang pertama itu adalah mengurangi erosi. Harus ada bangunan-bangunan konservasi atau sistem penanamannya dengan sistem penanaman yang mengurangi erosi. Kan begitu. Apa pilihan jenisnya? Pilihan jenisnya pasti apakah berbeda misal dengan kelerengan yang ini ada ini? Pemilihan jenisnya itu silakan baca itu di riset Samboja tuh banyak itu. Sebetulnya sudah ini ya, sudah banyak. Teman apa yang harus ditanam pada kelerengan sekian, yang flat dan sebagainya begitu ya? Teman-teman sudah banyak itu penelitian itu. Jadi kalau saya pikir kalau untuk masalah pemilihan jenis itu tidak ada keraguan, karena apa yang ditulis juga bagus, mungkin ditambah seperti itu aja. Yang ditulis-tulis di buku-buku IKN ini saya pikir cukup representatif, cuma hanya memang harus ditambah. Banyak masih kekayaan kita yang bisa diintroduksi di IKN untuk jenis. Contoh, saya lihat kan di situ kan cuma ada sukun, ada nangka, padahal golongan Artocarpus itu kan banyak lagi, ada cempedak, ada lagi yang paling eksis kalau di hutan itu kan apa kita bahasa Banjarnya itu tarap. Ya kan nggak tahu kalau orang Kaltim elai sih. Elai ya? Ya elai. Nah, itu kan Artocarpus elasticus kalau nggak salah bahasa ilmiahnya itu. Itu kan salah satu contoh. Jadi kita lihat saja, gampang itu. Lihat apa yang mereka ini kan, kita cari genus yang sama, itu sudah cukup. Kita lihat di genus saja. Jadi ketika ada umpamanya apa tadi sukun, nah kita cari genus-genus yang lain untuk lebih memperkaya, karena konsepnya biodiversitas. Nah, kalau untuk sistem penanaman memang harus dibangun bangunan konservasi. Kalau tidak, erosi akan terus jalan, dan yang parah itu akan menyumbat drainase yang dibuat untuk pemeliharaan jalan itu nanti. Jadi memang seperti itu. Banyak kok. Pokoknya penanam sistem rorak. Rorak itu kita dapat dari daerah Sumatera ya. Jadi mereka bikin lubang, nanamnya dalam lubang. Nanti itu akan tertutup sendiri oleh erosi, dan itu mengurangi erosi. Banyak, ada sengkedan dan sebagainya. Atau dengan cover crop. Kan seperti itu. Banyak kok sebenarnya. Kalau teknologi kita tidak kekurangan. Asal komitmen. Di Kalsel itu dijaga. Mungkin bisa diceritakan sukses story-nya membangun tanaman endemik yang di Kalimantan Selatan itu pakai model seperti apa, pakai cara apa? Sekarang sudah tahun keberapa itu? Sekarang tahun keempat kalau nggak salah. Tahun keempat. Sudah cukup bagus. Itu memang, jadi memang kan sebenarnya tumbuhan itu kan syaratnya itu harus ada air untuk fotosintesis kan. Kita itu kan gitu tuh. Kalau tumbuhan itu kan 6 CO2 plus 6 H2O kan. Nah, 6 H2O-nya ini yang harus kita siapkan. Nah, untuk mendukung setelah itu, hasil dari C6H12O6 tadi itu kan itu nanti digunakan sebagai tenaga untuk metabolisme. Nah, metabolisme dan sebagainya itu kan didukung juga oleh unsur hara. Nah, kalau kita kasih unsur hara itu harusnya unsur hara itu sekaligus sebagai pengurang unsur racun, sekaligus sebagai spongnya tanah. Ya. Makanya penggunaan pupuk organik itu paling direkomendasikan. Tidak ada kata
lain lah, harus pupuk organik itu harus kita inikan. Hanya saja itu bisa kita kombinasi lagi dengan pupuk anorganik sebagai tambahan tenaga lah. Kalau kita itu kan ada minum obatnya lah selain makan sayur kan, seperti itu. Tidak masalah. Itu dalam luasan berapa hektar itu yang di mana, di Banjarbaru ya? Ya 90 hektar tuh. Dan 90 hektar yang sudah 50% sudah. 50%. Jenis-jenis tanamannya, Mas Dekan? Jadi saya lihat kemarin apa itu, saja? Tanaman endemiknya apa saja? Ada kayu manis, ada ada meranti-merantian banyak tuh, Reposula, Pauciflora. Kalau meranti banyak ya, ada ulin juga. Walaupun ya kalau ulin kan memang laju pertumbuhannya kan rendah, tetapi bisa bertahan sampai sekarang. Nah seperti itu. Kalau pokoknya jenis-jenis Dipterocarpaceae banyak. Kemudian jenis MPTS juga banyak. MPTS itu kan seperti jengkol, apalagi itu ya, kemiri dan sebagainya. Itu sudah inilah. Kami kemarin waktu praktek kerja lapang anak-anak di Pahutan ULM, kita kasih 1.200 lah nanam Anisoptera kemarin. Sampai sekarang tumbuh bagus. Jadi karena kita ingin juga terlibat, walaupun kita ini institusinya kan institusi pendidikan, tetapi kita juga ingin menjadi bagian dari pembangunan kehutanan itu. Jadi bisa kok, kalau saya yakin, ini perspektifnya perspektif kehutanan ya, Mas Ajat, yang dicampur dengan perspektif lain ya. Ini kan sebenarnya salah satu media agar kehutanan, baik itu sektor pendidikan maupun sektor real, itu terangkat kembali menjadi salah satu pilar penting untuk pembangunan negara Indonesia. Ini luar biasa ini, luar biasa. Kesempatan ini cukup luar biasa. Makanya kita di Poretika itu sepakat akan mendukung IKN ini dengan perspektif kehutanan. Karena kami orang akademik tidak mau campur dengan tidak apa ya, saya agak susah saya menjelaskannya. Hanya saja kami sekarang harus memposisikan ini kami sebagai akademik yang akan mendukung keberhasilan hutan kota di IKN tersebut. Iya, memang seharusnya sudah seperti itu, karena arah-arah pembangunan ke depan itu kan memang sudah harus sustain gitu ya. Betul, sesuai daya dukung daya tampung itu. Ya, nilai lingkungan harus dimasukkan ke dalam nilai ekonomi. Betul, sesuai nilai ekonominya sebaik apapun, ketika ini ada musibah kan ya semua kan menjadi ekonominya. Hanya saja secara real kita harus ekonomi didahulukan. Itu real. Itu yang dirasakan langsung, pengaruh langsung. Itu kalau menurut saya. Oke. Enak semua ini, kalau 2 hari pun nggak selesai membahas ini, Mas Ajis. Memang ya, kalau challenge-nya memang di situ. Kalau problem ya selama ini ya yang suara-suara dari masyarakat bawah lah yang tadi Kaltim kan, selama ini persoalan IKN itu kan lebih dominannya pada persoalan infrastruktur. Sementara sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi porsinya masih kecil lah dari perhatiannya itu. Memang itu. Karena reaksi yang muncul yang paling banyak kan persoalan itu. Iya. Tapi kalau kita lihat di master plan mereka itu sudah dicadangkan untuk umpamanya pembangunan kawasan pertanian untuk ini yang high teknologi pertanian dan sebagainya itu sudah dibikin di master plan itu. Sebenarnya itu ya sudah sebenarnya karena sama-sama ya kita kan yang mengisi di KLHK itu kan dari akademisi juga awalnya kan. Ya. Jadi problemnya mungkin ini ya sosialisasi lah ya. Artinya keterpaduan antara pusat dengan daerah ini yang masih harus dipush lagi. Karena reaksi-reaksinya artinya masih banyak masyarakat di level bawah itu ya banyak belum tahu. Betul. Jadi memang seperti itu, aliran informasi yang masih sering terputus. Itu menjadi masalah sebenarnya yang harus bisa kita atasi itu. Bisa diatasi kok.
Kalau saya baca ini dari Mas Dekan ini saran dari Foretica kan untuk mewujudkan forest city salah satunya dengan sistem cluster ya, cluster endemik gitu ya. Apakah itu bisa bisa ya model yang seperti di cluster itu yang bisa diimplementasiin di IKN nanti? Jadi betul Pak, klaster itu penting karena memang secara natural ya spesies tertentu itu dia bentuk sebarannya itu kebanyakan kelam. Kelam itu mengelompok. Jadi klaster-klaster itu perlu dibentuk seperti itu karena memang sifat pohon itu ada yang bisa meniadakan ada yang bisa meniadakan pohon lainnya. Ada juga yang bisa berdampingan. Tetapi secara umum pohon itu akan berkembang secara klam sesuai dengan keberadaan pohon induknya. Dan setiap pohon itu kan punya karakteristik ini, Pak, karakteristik dari habitat ya, habitat. Sehingga itu bisa didekati dengan indikator tanah kan bisa. Nah, pemetaan tanah itu penting. Oke, ini berdasarkan pengalaman Mas Dekan ini kan mengerjakan restorasi, konservasi dan rehabilitasi. Lebih sulit mana dalam hal restorasi atau rehabilitasi kawasan gambut dengan yang ada di IKN itu? Lebih sulit gambut. Apa tingkat kesulitan gambut dibanding dengan kawasan IKN? Jadi IKN itu kan cuma tanah marginal ya, tanah marginal yang masih bisa kita kelola dengan bagus. Artinya problem ini ya Pak, hanya sekedar unsur hara kalau di IKN? IKN itu unsur hara sama air supaya air tetap bertahan. Spong tadi itu saya bilang bagaimana bangunan-bangunan konservasi itu biasa pemilihan jenis supaya tadi ini tidak ngelompok sama yang saling berkelahi ini loh. Dia pohon tuh ada juga dia tidak asosiasi saja, asosiasi positif, asosiasi negatif. Nah yang negatifnya nggak bisa dikumpul. Nah karena kan kita tidak punya data. Apa tanaman yang negatif itu bermusuhan terus itu ada kah? Ada. Memang ada itu. Jadi saling meniadakan. Ya apa misalnya? Fenomena alam tuh ada. Contoh akasia saja. Akasia dengan beberapa jenis lain dia akan mematikan karena dia punya alelopati ya. Alelopati yang bisa, yang lain nggak bisa tumbuh. Oh termasuk pinus ya? Pinus sama. Nah, pinus kan dia nggak bisa karena serasahnya itu ini ya? Iya dari daunnya itu kan dari serasah dia itu kan. Itu menyebabkan bisa menumbuhkan tanaman di bawahnya kan. Betul. Jadi sistem cluster, sistem klam tadi itu yang paling ideal lah. Walaupun tidak 100% ya karena kita pendekatan itu kan tidak akan pernah 100%. Pendekatan manusia kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi pemilihan jenis itu dengan cluster itu yang paling aman. Cluster ini walaupun itu tidak menutup kemungkinan di dalam klaster itu ada jenis yang lain, tetapi dominannya di apa gitu loh. Sama kayak usaha tadi. Usaha itu kan ada klaster tuh. Oh di masyarakat ini yang paling ini ternak ayam gitu kan, sehingga dia dengan potensi yang besar dia bisa bergaining position dengan orang lain, dengan rantai ekonomi yang lain. Sama sebenarnya. Apa yang ada di sosial itu sama apa yang ada di ekonomi. Sama ada di ekonomi. Karena ilmu itu sebenarnya sama. Anunya itu polanya itu loh. Ketika kita bisa memahami pola itu, kita akan paham bahwa pola-pola itu pasti ada. Seperti itu Mas Ajit. Ini yang jadi tantangan lagi nih Mas Dekan di IKN ini kan problem ketersediaan air lah ya. Ini kan di Balikpapan ini kan problem nih kan dari dulu kan. Karena nggak punya sumber yang sustain kan, sumbernya kan waduk yang sifatnya ada hujan kan seperti itu. Maka dari berharap banget itu nanti ketika bendungan di Penajam itu sudah ini ya kebagian juga lah kami Balikpapan ini nggak lagi lah persoalan air bersih nih. Ini kan jadi tantangan sebetulnya ya kalau ngelihat lanskap atau bentang alam di IKN itu kan memang banyak geolog melakukan riset. Memang ada problem air itu jadi inilah hal yang paling krusial gitu kan di Penajam khususnya. Apa kira-kira Mas kalau dari sisi konservasi kehutanan lah supaya paling nggak bendungan itu nanti ya ketersediaan airnya ya sustain gitu kan karena ada juga kan
kalau nggak salah itu seperti tanaman HTI seperti eukaliptus itu bolos air. Jadi nanti justru nggak akan neraca airnya jadi ini nggak bagus lah gitu. Hebat ini Mas Ajit ini luar biasa pengetahuannya. Jadi ya itu sama dengan pemilihan jenis yang tepat. Kita kan sebenarnya data-data itu ada. Kecepatan transpirasi jenis ini bagaimana, kemudian pumping energinya bagaimana. Nah, umumnya pohon-pohon cepat tumbuh itu pumping energinya tinggi. Jadi dia perlu air yang besar. Pohon-pohon cepat tumbuh karena terutama pohon-pohon ATI ya, akasia, sengon dan sebagainya itu dia memang pumping energinya tinggi. Hanya saja walaupun demikian dia juga sebagai penahan air. Infiltrasi yang dilakukan perakaran-perakaran yang dibentuk itu akan membuat cadangan air spong di dalam itu, di dalam tanah. Lalu kita perlu tumbuhan-tumbuhan bawah juga. Karena tumbuhan-tumbuhan bawah ini nanti juga sebagai penyimpan air. Ada jenis tertentu, Mas Dekan, vegetasi tertentu yang dia punya kemampuan menyimpan air sangat bagus. Banyak Pak, ada beberapa penelitian. Memang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi banyak jenis yang bisa menyimpan air. Terutama dari Dipterocarpaceae itu termasuk bagus. Hutan-hutan Dipterocarpaceae. Makanya kan jarang terjadi kebakaran kan, karena dia lembab di dalam itu. Lembabnya itu selain dari Dipterocarpaceae itu sendiri juga dia didukung oleh tumbuhan-tumbuhan bawah yang ada di bawah itu. Intinya yang ini ya bukan pionir spesies itu rata-rata rata-rata penyimpan air yang cukup bagus. Menimbulkan kelembapan yang bagus baik di bawah tanah baik underground maupun above ground. Jadi seperti itu. Tidak masalah Pak. Jenis-jenis itu pokoknya jangan yang anu lah. Makanya jenis-jenis yang fast growing itu hanya untuk peneduh sementara. Kalau dalam konsepnya jenis-jenis itu akan ditebang, digantikan oleh yang natural tadi, yang dari lokal tadi, lokal spesies tadi. Ya kan Pak, yang sering kebakar kan gambut, ya kan? Coba hutan Dipterocarpaceae. Pernah terdengar nggak ada. Yang sering terbakar eukaliptus yang di Australia itu. Karena eukaliptus itu berbahaya sekali itu. Wah, itu makanya bahan bakar semua itu. Betul ya. Itu. Makanya kalau kita kan ngerinya gitu ya. Bagaimana memitigasi potensi kebakaran ikan itu dengan sebaran eukaliptus yang begitu luas kan? Ngeri juga kan? Itu kan tinggal ini saja bagaimana sistem deteksi dini itu dikembangkan. Kan harus smart city. Secara teknologi gimana Mas Dekan ini? Teknologi penginderaan jauh dan kemajuan dalam sisi monitoring pengelolaan kehutanan. Apa yang terkini? Itu kan bisa kita kan pola-pola pertama kan kita lihat pola musim dulu. Pola musim itu kan kelihatan sehingga kita harus intensif di titik-titik bulan-bulan yang memang peluang kebakarannya tinggi. Itu intensif. Kan tidak 1 tahun penuh kan ada musim hujan. Nah, di titik-titik kemarau biasanya kita itu kan kalau pelajaran SD dulu kan April sampai Oktober ya. April Oktober itu yang titik-titik yang harus terutama di bulan-bulan Juli, Agustus. Nah, itu yang titik-titik yang memang harus concernnya tinggi. Banyak kok walaupun saya bukan ranah saya di penginderaan jauh, tetapi saya lihat teman-teman itu banyak mengembangkan pemodelan deteksi dini kebakaran hutan. Sistem radar dan sebagainya kan bisa. Ya, sistem inilah monitoring lah. Monitoring itu bisa. Sekarang kan apa yang nggak ada. Lihat binatang aja, sebaran binatang, makanya IKN tuh nggak perlu takut sama binatang. Kalau bisa dikembangkan dengan sistem digitalisasi, sistem sensor, itu kan ketahuan binatangnya di mana. Jadi kalau sering binatang ngumpul di situ ya jangan ke situ lah.
Kan itu menjadi zona inti lah. Yang sekarang tuh nggak ada yang kurang, sudah secara teknologi kan smart management forest lah ya, sudah apalagi ya. Apalagi. Nah, makanya jangan dilibatkan hanya orang kehutanan. Kita panggil teman-teman teknologi informasi untuk bisa membangun IKN secara bersama itu. Tidak harus orang kehutanan isinya, harus multi pihak. Stakeholder yang terlibat tuh harus multi pihak, seperti multi usaha kehutanan juga. Seperti itu konsep yang bisa kita. Apa nanti saya nggak tahu nih, apakah artinya nanti akan ada semacam usulan konkret ya dari Foretika yang sifatnya formal disampaikan ke KLHK yang inilah yang detail gitu. Itu nanti lagi kami rapatkan, kami diskusikan apa yang bisa kami sampaikan ke KLHK. Karena itu tidak perlu pemikiran kan, perlu referensi. Karena kalau kita ini kan yang terpublish itu kan baru sebatas masukan, oh bagus membuat klaster ini kan, klaster endemik kan, seperti itu kan, baru sebatas itu ya. Sebetulnya pasti kan akan banyak sekali masukan-masukan dari Foretika kan. Ya, DED-nya nanti yang keluar baru seperti DED-nya nanti itu kan harus pendekatannya lebih spesifik lagi. Kalau itu kan sebenarnya pendekatan makro dulu ya, kita berikan gambaran polanya dulu loh, kita kasih. Yang detailnya nanti ya harus kita multi pihak untuk bisa membangun itu. Nah, kerasa ini Mas Dekan, 1 jam sudah ya. Terakhir Mas Dekan, mungkin untuk audien Kaltimpos ini apa harapan dari akademisi ya, himbauan kaitannya dengan ya masyarakat bukan hanya Kaltim tapi regional Kalimantan agar IKN dengan konsep forest city-nya itu bisa dikerjakan secara kolaborasi. Harapan kita adalah IKN ini menjadi media bagi akademisi untuk bisa melakukan riset, melakukan pengabdian masyarakat, dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kan kita hanya Tridharma perguruan tinggi ya. Ya. Jadi ada 3 kan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, pendidikan itu kita ambil dari apa hasil-hasil riset yang kita dapatkan dari IKN ini. Kemudian pengabdian masyarakat itu bagaimana kita ini bisa umpamanya turun ke masyarakat, memberikan sosialisasi dan sebagainya. Itu merupakan memang kewajiban perguruan tinggi. 3 aspek itu. Jadi harapan kami ini menjadi satu role model ya bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ini akan menjadikan satu percontohan yang cukup luar biasa lah. Cukup luar biasa, meningkatkan martabat kita sebagai bangsa yang punya hutan begitu bagus. Punya hutan dengan keanekaragaman biodiversitas yang bagus. Punya hutan yang bisa dan terus terdegradasi kan? Enggak, itu jadi kan gini, makanya saya bilang tadi, ketika ada nilai setitik rusaklah. Nah, ini sebenarnya hal-hal seperti ini harus kita hargai juga, harus proporsional lah. Saya waktu perjalanan waktu saya ke Banjarmasin, saya lihat bukaan tambang tuh kecil, ada bukaan-bukaan lain yang besar. Kasihan juga saya sama teman-teman tambang itu yang memang berjibaku juga, terutama yang punya level-level tinggi itu ya, berjibaku untuk merehabilitasi. Sekarang gini Mas Ikan, soalnya kalau bicara mengenai kinerja ya, khususnya kinerja kehutanan, di era teknologi canggih ini sekarang nggak bisa bohong, dari citra satelit aja kan udah bisa ketahuan mana yang bolong ya. Mau bohong gimana lagi kan? Semua bisa mengakses itu. Ya. Cuma yang tidak enaknya itu yang bagian-bagian bolong aja yang dikasih tahu kan. Sementara kerja-kerja mereka yang di bidang yang itu dia. Itu makanya itu yang belum. Nah, makanya lewat diskusi ini kan kita kepengen
Sebetulnya banyak ya sukses story yang dilakukan oleh luar biasa, Bang. namanya ya kawan-kawan di kehutanan ya. Ya, Itu yang mungkin secara porsi itu kurang. Karena lebih banyak diam sama Ya. ini kan. Ya. Pemerintah tuh banyak diam. Padahal Ya, apa yang mereka kerjakan? karena semangatnya masih ini Mas Dekan, bad news is good news gitu ya. Tapi tidak masalah, itu hanya opini-opini saja. Banyak kok yang ini. Yang penting kita kerja, punya komitmen, dan yakin bisa. Mission impossible tuh possible. Mission impossible is possible. Kan seperti itu. Siap Mas Dekan. Wah, terima kasih. Luar biasa banget tadi insight-nya ya, sahabat KP dari Dekan Fakultas Kehutanan, Mas Ki Singer. Ini masih muda ini. Kalau dulu ketika kuliah ini masih angkatan 91. Jadi umurnya masih 43, sudah menjadi dekan di Fakultas Kehutanan UNLAM. Luar biasa tadi kita sudah mendapatkan insight banyak tentang ya optimisme yang harus terus dibangun dalam membangun kehutanan di negara kita. Sebetulnya secara teknologi tidak ada persoalan, kita punya kemampuan, kita punya orang-orang hebat di kehutanan gitu ya. Jadi nggak usah ragu bicara mengenai teknologi. Yang penting itu apa ya? Komitmen. Dapat ya. Komitmen bagaimana program itu bisa berjalan sustain, berkelanjutan gitu kan. Maka nanti akan didapatkan hasil yang baik, dan kita ya harus membangun optimisme bahwa konsep Forest City itu dengan sumber daya yang ada di kita, sumber daya manusia kehutanan, mampulah ya mewujudkan Forest City di Kayen Baru ya Mas Dekan ya. Betul. Dan baik, satu tambahan. Ya. Sebenarnya Korsa Kehutanan itu sudah ada dengan Mars Rimbawan. Coba Mas Ajis, ada nggak Mars lain? Iya. Mars Tambang nggak ada, Mars Tambang nggak ada. Saya lupa Mas. Mars Rimbawan. Udah lupa. Nanti dengar tuh di banyak sudah. Kalau nyanyi Rosa juga ada itu, penyanyinya Rosa. Kalau saya lagi lagu nyanyi ini, hati-hati di jalannya Tulus itu ya. Ya. Baik, Mas Dekan, Pak Kisinger, terima kasih sudah berkontribusi dalam Kaltim-Pos Talk Show menyambut Ibu Kota. Luar biasa. Saya yakin teman-teman di Kalimantan Timur mendapat banyak insight dari keberhasilan dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, karenanya dijadikan role model ya, yang mungkin saja nanti bisa diimplementasikan di IKN Nusantara ya. Mudah-mudahan kerja-kerja baik yang dilakukan teman-teman di Kalimantan Selatan, virusnya itu bisa meluas lah ya. Kerja-kerja keras, kerja-kerja smart, kerja-kerja ikhlas. Iya. Tapi Mas, sekali lagi saya inikan, mungkin sebenarnya semangatnya yang menjadi tapi kalau role model itu sebenarnya set spesifik bagaimana nanti implementasinya itu disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing. Baik. Nah, itu diekologikan seperti itu. Set spesifik itu yang hal utama. Baik set spesifik manusianya, set spesifik biofisiknya. Ya. Siap Mas Dekan. Terima kasih Pak Kisinger, Dekan Fakultas Kehutanan. Demikian sahabat Kaltim-Pos, diskusi kita menyambut Ibu Kota Negara. Tentu dari diskusi ini saya ingin menyampaikan poin penting ini. Dengan mencermati fenomena baru di dunia kehutanan, yang sudah pasti eranya sudah berubah. Disruption juga terjadi pada industri kehutanan, dan poin penting yang saya kira perlu dikampanyekan oleh kita bersama bahwa sangat penting memasukkan nilai lingkungan dalam rumus ekonomi. Setuju ya Mas Dekan ya? Setuju. Baik, demikian sahabat KP Kaltim-Pos Talk Show Kaltim-Pos menyambut Ibu Kota pada sore hari ini. Terima kasih sudah berinteraksi, sudah bergabung dalam program ini. Mudah-mudahan sahabat KP dalam keadaan sehat, selalu optimis. Juga Pak Kisinger, Dekan Fakultas Kehutanan, semoga sehat selalu, sukses. Demikian Kaltim-Pos Talk Show menyambut Ibu Kota. Saya Ajit Kurniawan
pamit undur diri dan kita akan berjumpa kembali dalam Kaltim Post Talk Show menyambut ibu kota selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.